Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh yang menonton YouTube saya, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu arti dari ruqyah. Ruqyah ini dalam bahasa kita, dalam bahasa kampungnya itu ruqyah ini artinya jampe ya. Karena kenapa bisa dibilang jampe? Karena pada zaman dulu orang tua kita apabila ada yang sakit atau misalkan yang kurang sehat selalu datang ke kiai minta dijampe. Nah, di ruqyah ini saya sebagai anggota Jamiah Ruqyah Aswaja dan pendirinya yaitu Guru Besar Alama Alauddin Siddiq, itu guru kami. Jadi niat pertama kita itu dakwah menggunakan ayat suci Al-Quran, mengagungkan ayat-ayat suci Al-Quran dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung untuk diri kita dan sebagai penyembuh untuk diri kita dan diangkatnya semua penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ruqyah ini pertama di dalam Al-Quran sudah menjelaskan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran adalah obat yang pertama, obat yang utama untuk makhluk Allah, untuk ciptaan Allah yang sakit, entah itu sakit medis atau sakit non medis. Nah, kadang banyak orang yang mengartikan bahwa orang yang diruqyah ini pasti akan yang namanya kesurupan, pasti ada yang namanya muntah-muntah ya. Nah, tidak seperti itu, bahwa ruqyah ini pertama kita mengangkat semua penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Adapun reaksi muntah atau misalkan kesurupan seperti itu, tidak semua orang seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan muntah yaitu hal wajar karena kita mengeluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita dengan cara memuntahkan, dengan cara mengeluarkan, yaitu caranya secara dimuntahkan. Nah, untuk misalkan kok kenapa kesurupan, kenapa bisa terjadi kesurupan? Nah, terjadi kesurupan ini ada 4 lubang yang ada di dalam diri kita yang itu tidak boleh terbuka satupun. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu marah berlebihan, sedih berlebihan, rasa takut berlebihan, dan goplah. Goplah itu yaitu lupa dengan Allah, kita tidak melaksanakan kewajiban Allah dan kita melanggar apa yang Allah larang. Nah, jadi jika ada keempat lubang ini yang terbuka, maka masuklah di situ makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di dalam diri kita, yang mengakibatkan pertama tulang ekor terasa panas, ulu hati terasa sesak, lalu pundak berat dan kepala pusing, yang mengakibatkan kita akan malas yang namanya sholat. Nah, dan di saat sholat pun kita akan lupa tentang rakaat sholat. Nah, itu biasanya yang sering terjadi di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena kita sering goplah, sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti dari ruqyah ini, pengobatan ini pertama memang mutlak kita menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, tidak menggunakan sihir-sihir yang lain. Nah, jadi untuk pemirsa yang menonton video saya ini, bahwa sekarang
Pemirsa sudah paham apa itu ruqyah dan seperti apa cara mengeluarkannya itu. Tidak harus dengan muntah, tidak harus dengan kesurupan. Intinya kita niat berobat dengan ayat suci Al-Quran, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Jika ada komentar, ada pesan, silahkan komentar di YouTube saya. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Untuk video selanjutnya insya Allah akan saya bahas di hari kemudian. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.